Kemarin ada yang mengatakan bahwa ada channel yang mengatasnamakan Islam bernama Benteng Donasi, dan ustadznya itu adalah Ustadz Sengkuni. Dan kali ini dia masih getol membahas Gus Fuad Baret, karena dengan membahas Gus Fuad Baret penontonnya menjadi semakin banyak, komentarnya juga banyak, sehingga nama Gus Fuad Baret itu dimanfaatkan untuk numpang tenar, untuk mencari rezeki di jalur YouTube. Selain itu dia juga memasang donasi di channel YouTube-nya. Ini adalah pertanggungjawaban saya bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini menyesatkan. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad itu tersesat dan tidak ada dasarnya. Inilah salah satu ustadz yang bisa membuat perpecahan, yang bisa membuat kerusakan di Indonesia, di mana dia dengan mudah mengatakan sesat pada tokoh yang dianggap tidak sesuai dengan jalan pemikirannya. Sebenarnya bukan hanya Gus Fuad Baret saja yang dianggap sesat oleh si ustadz satu ini, tapi banyak tokoh-tokoh lain. Saya tantang Anda untuk meluruskan semuanya, dan saya harap Anda bisa mengakui dan supaya umat tidak semakin banyak tersesat. Melihat orang satu ini sebenarnya saya itu merasa kasihan banget. Jadi dia itu berulang kali membuat video yang isinya itu mengkritik, atau kalau anak kecilnya itu mencari perhatian biar diperhatikan oleh Gus Fuad Baret dengan cara tujuan katanya meluruskan akidah atau apa, yang intinya itu biar mendapat tanggapan dari Gus Fuad Baret. Namun sayang sekali Gus Fuad Baret tidak merespon ungkapan si siapa tadi namanya, Fahim ya si Fahim ini. Sehingga kalau dilihat itu kasihan betul, dia sampai merengek-rengek minta video bareng dengan Gus Fuad Baret. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan. Artinya ini bentuk pelurusan dari apa yang sudah ditebarkan di dalam publik, yaitu syubhat-syubhat yang membingungkan terhadap umat, wabil khusus yaitu menyesatkan terhadap umat. Dan pokok bahasanya juga selalu sama, alasannya membingungkan umat. Yang bingung itu kamu itu loh, si him, bukan umat. Umat itu biasa saja, tapi kamu yang nggak paham jadi bingung. Saya langsung akan menyampaikan di sini sebuah nama, yaitu Gus Fuad Pler. Nah, ini diulangi lagi kalimat Pler. Jadi memang disengaja, dia tuh memang memancing-mancing atau mencari perhatian lah. Anak kecil lah, merengek-rengek, nangis minta diperhatikan Gus Fuad Baret dengan berbagai cara. Di situ beliau menyampaikan beberapa hadis yang sifatnya rancu, meskipun saya tidak menemukan beliau menyampaikan hadis secara lafziyah. Beliau hanya menyampaikan secara terjemah, karena sampai detik ini beliau menyampaikan tidak pernah atau jarang-jarang menyebutkan hadis atau lafaz atau dalil, kecuali terpaksa, katanya begitu. Nah, ini si Fahim ini ketemu Gus Fuad aja belum pernah kok bisa menilai sampai detik ini. Yang dilihat cuma di YouTube saja, jadi sehingga dia tuh ya seperti anak kecil tadi, bingung. Tapi di balik itu semuanya, penyesatan-penyesatan di dalam persoalan umat, persoalan agama ini lebih mudah tergelincir dan mudah dilakukan oleh mereka yang suka melakukan penyesatan ketika mereka tidak membawakan dalil. Akidah saya membela syariah saya yang sudah diselewengkan, yang sudah dibuat amburadul oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seolah-olah orang ini paling memiliki Islam, paling memiliki akidah, sehingga jika ada orang yang berbeda pemikiran atau berbeda pemahaman, itu dianggap sudah tidak benar, karena dia merasa ya Islam itu milik dia, atau mungkin merasa dia yang paling benar. Baiklah, langsung saja. Gus Fuad menyampaikan bahwasanya ada hadis diantaranya, hadis yang menyebutkan 73 golongan Jadi semakin lama semakin tidak bermutu, semakin tidak berkualitas si ustadz ini. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tapi malah dia itu menyalahkan orang lain. Jadi memang kacau. Dan kelihatannya dia itu seorang kreator YouTube, tapi mungkin kurang ide ya, sehingga mencari topik itu tidak jeli atau tidak kreatif, sehingga memanfaatkan tokoh-tokoh
terutama dari NU, untuk dikupas, untuk dibahas, yang tujuannya agar YouTube-nya rame. Saya nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu di surga, kata Nabi SAW. Lalu ditanyakan, man hadis dan ahli hadis, yaitu Hasan. Jadi, rijalnya saja perawi akan menunjukkan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, yaitu ini sebenarnya ada. Katanya, semua golongan masuk surga. Bahkan menyebutkan Nasrani, menyebutkan Syiah, menunjukkan aliran dan lain sebagainya, mungkin Ahmadiyah, mungkin begitu ya. Semuanya masuk surga kecuali satu, orang yang mau benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi cara ketawanya itu malah ingat Sengkuni kalau di pewayangan itu. Silakan tegaskan kembali dan harus betul-betul dijaga baik-baik agama ini bersama-sama. Mari bertaubat kepada Allah atas apa yang sudah dilakukan, karena ini persoalan agama, bukan persoalan remeh-temeh sebagaimana mungkin Anda melihatnya. Agama ini lebih bagusnya disampaikan dengan bercanda-bercanda. Hati-hati. Ini katanya menyampaikan agama jangan dengan bercanda, padahal dia tadi cengengesan. Bercanda bisa menyeret agama ini menjadi satu bahan untuk Anda mengambil keuntungan dunia. Cukup Anda mengambil nama besarnya ulama-ulama, para wali, silakan, tapi jangan mengambil nama mulia agama ini untuk dijadikan kepentingan komunitas tertentu. Masya Allah. Jazakumullah. Masya Allah. Jadi, waduh, ini Ustadz ini, waduh. Jadi dia itu ceramah dengan dalil Quran hadis, tapi dia sendiri suka membicarakan orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain. Sebenarnya ini mengkritik Gus Fuad Baret, apa malah membuka aib sendiri ini si Ustadz ini. Kan yang buka donasi dia di channelnya, padahal di Gus Fuad Baret itu tidak ada donasi tidak ada. Jadi si Ustadz ini harusnya belajar lagi lah, belajar yang tekun sebelum berceramah di depan umum, misalnya di YouTube seperti ini. Kasihan umat jadi pada bingung, jadi pada resah mendengar ceramah seperti ini.